Siang hari pada tanggal 8 April tahun 1940 itu, King Haakon, raja dari negara Norwegia, masih asik ngajak main cucu di halaman rumah. Datang kemudian anaknya yang bernama Olaf mengabarkan perihal pemboman terhadap kapal laut Jerman di perairan Lineldam, pesisir pantai Norwegia. Pasukan Jerman telah mendekat, namun pro dan kontra masih terjadi antara Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dalam menyikapi masalah tersebut. Pangeran Olaf meminta agar ayahnya untuk bersuara. Sang raja ternyata masih belum mau untuk menentukan sikap. Jika mereka menyatakan perang terhadap Jerman, ia pun ragu dengan kekuatan armadanya. Ikutan bersekutu atau menolak kehadiran Jerman, dua pilihan yang masih menjadi dilema dari sang raja. Malam hari di kediaman Duta Besar Jerman untuk Norwegia, Mr. Kurt Brouwer mendengar berita susulan bahwa kapal laut Inggris dan Prancis telah merapat dan memasang ranjau di 3 lokasi perairan Norway. Hal itu mereka lakukan sebagai sabotase bagi transportasi bahan biji besi menuju negara Jerman. Perang antara Jerman dan sekutu numpang tempat dan sudah merambat ke perairan Norwegia, sementara negaranya sendiri masih bimbang untuk menentukan akan merapat ke pihak mana. Tengah malamnya, ia pun menerima kedatangan Komandan Gestapo yang ngasih kode bahwa saatnya telah tiba. Sang Komandan Gestapo mendesak Pak Kedubes agar menaikkan surat yang nantinya ditujukan bagi pemerintahan Norway agar mereka mau menjadi sekutu Jerman. Pak Kedubes agak keberatan melihat sikap Norway selama itu yang selalu berusaha netral. Namun letak geografis dari perairan Norway yang strategis membuat Jerman menginginkan posisi negara ini. Di benteng Oscarsborg yang berjarak 28 km dari kota Oslo, pihak Angkatan Laut negara Norwegia telah memantau pertempuran yang sedang terjadi. Sang Panglima Angkatan Laut Kolonel Birger Eriksen segera memerintahkan untuk mengevakuasi warga sekitar dan memberi instruksi agar pasukannya bersiaga dengan senjata cannon yang bisa diaktifkan. Perintah dari Oslo belum tiba, namun Sang Panglima tetap ambil keputusan agar mereka bersiaga. Hingga tengah malam mereka terus memantau daerah perairan dan akhirnya melihat penampakan sebuah kapal laut asing. Info yang didapatkan bahwa kapal laut itu kemungkinan besar adalah dari pihak Jerman, namun Sang Panglima sendiri tidak begitu yakin. Pemandangan yang tampak masih terlalu gelap untuk bisa menentukannya. Namun demikian, mereka tetap bersiaga untuk meloding meriam-meriamnya. Pukul 4:30 subuh ketika listrik kota Oslo sudah mulai dipadamkan, Mr. Brouwer mendatangi pihak Kementerian Norwegia untuk menyampaikan surat titipan pemerintah negaranya. Surat itu didalihkan sebagai tawaran untuk melindungi negara Norwegia dari serangan pihak Inggris dengan syarat tidak boleh ada pemberontakan dari dalam. Pak Menteri membawa surat itu untuk didiskusikan dengan pihak pemerintahan. Pada saat yang bersamaan di benteng Oscarsborg, situasi makin terasa genting karena kapal laut yang terlihat kini mulai mendekat dalam kondisi semua lampunya dipadamkan kecuali lampu sorot depan. Panglima Angkatan Laut Norwegia tidak mau berspekulasi, meskipun masih tanda tanya tentang identitas kapal laut ini, ia tetap mengeluarkan perintah serang. Diluncurkanlah 2 bom itu dari sepasang meriam yang diaktifkan. Serbuan bom itu menimbulkan reaksi dari awak kapal yang langsung melancarkan tembakan balasan. Pihak Norway menambah lagi serangannya dengan peluncuran sebuah torpedo. Pertempuran sengit pun terjadi di pesisir pantai Norwegia. Balik ke gedung pemerintahan, Pak Menteri Luar Negeri Koht akhirnya menyampaikan keputusan bahwa pemerintahan negaranya menolak untuk menyetujui ajuan pihak Jerman. Mr. Brouwer, Pak Kedubes, harus pulang dengan tangan hampa dan penyesalan akan potensi kehancuran yang kemungkinan besar akan diterima oleh negara netral ini. Merespon perkembangan yang terjadi di pesisir, pihak pemerintah akhirnya memberikan peringatan waspada kepada pihak raja dan memintanya agar segera cabut dari kota Oslo. Kereta tambahan akan diberangkatkan dari Osbanen pukul 7 pagi. Raja Haakon diminta agar segera bersiap pergi. Pukul 6:30 pagi, saat kapal laut yang memang dari pihak Jerman berhasil ditenggelamkan oleh pasukan benteng Oscarsborg, sang raja sendiri masih berkutat dengan barang-barang pribadi yang ingin ia bawa ke pelarian. Agak berat rupanya beliau ini harus meninggalkan istana yang telah ia huni semenjak dari kecil.
Pangeran Olaf meyakinkan bahwa suatu saat mereka pasti akan kembali lagi. Sampailah kemudian mereka di stasiun kereta api bersama dengan anggota pemerintahan yang lainnya. Kereta tambahan ini akan meluncur menuju kota perbatasan di Swedia yang bernama Hamar. Di dalam kereta, King Haakon mendapatkan kedatangan dari Panglima Angkatan Darat, Mr. Peder Anker, yang menginfokan situasi terkini. Kapal laut Jerman ternyata tidak hanya merapat ke tepian benteng Oscarsborg, namun telah menepi ke seluruh dermaga wilayah Norwegia. Negosiasi masih berusaha terus dilakukan lewat Presiden Hambro. Konsentrasi Mr. Peder sekarang adalah keselamatan dari keluarga kerajaan. Tidak lama kemudian, sinyal gawat darurat kemudian muncul dari kru kereta. Telah ditemukan kehadiran pesawat terbang milik Jerman. Seluruh penumpang diminta agar segera merunduk dan menjauhi dari jendela. Tidak lama kemudian, memang pada akhirnya muncul suara-suara mesin pesawat membayangi pergerakan kereta api. Pada akhirnya, kereta api ini pun harus berhenti ketika menemukan sebuah stasiun pemberhentian. Semua penumpang dilepas agar bisa menyelamatkan diri, termasuk keluarga kerajaan. Untuk menghindari pantauan pesawat Jerman dari atas, para penumpang kemudian berlindung di bawah sebuah jembatan. Di kota Oslo sendiri, kegusaran sedang terjadi di kantor kedubes Jerman berkenaan dengan penolakan kerjasama tipu-tipu yang sudah mereka ajukan. Pak Kedubes yang condong membela Norwegia masih berkilah bahwa negosiasi masih berlangsung. Namun info muncul kemudian, pihak sekretariat kantor kedubes sudah tidak bisa menghubungi kantor pemerintahan Norwegia. Sampai saat itu, mereka belum tahu bahwa semua anggota pemerintahan Norwegia sudah melarikan diri dari ibu kota. Kereta api itu sendiri pada akhirnya meneruskan perjalanan setelah pesawat Jerman tidak lagi melakukan pantauan. Pukul 11 siangnya, kereta ini tiba di stasiun kota Hamar. Sudah hadir di sana, Perdana Menteri Johan Nygaardsvold dan Presiden Hambro menyambut kedatangan raja. Di sana, Presiden Hambro menyampaikan perkembangan terkini bahwa orang di kantor Kementerian Luar Negeri semuanya sudah dievakuasi. Benteng Oscarsborg berhasil menenggelamkan kapal laut Jerman, namun mereka sendiri kini sedang menghadapi serangan udara dari pihak Jerman. Pihak pemerintah sendiri belum melakukan mobilisasi tentara dan masih berusaha melakukan negosiasi. Sementara nego dilakukan, mereka akan stay di kota tersebut. Di sini, King Haakon baru mendengar kabar bahwa King Christian, saudaranya yang merupakan Raja Denmark, sudah menyatakan menyerah kepada pihak Jerman. Siang itu di kota Oslo, pasukan Jerman sudah mulai masuk dan mulai melakukan pendudukan. Bendera Norwegia di kantor kedubes Jerman diturunkan dan ditukar dengan bendera Partai Nazi. Perwakilan dari Wehrmacht menyatakan bahwa mereka telah melakukan pembantaian di daerah lain yang melakukan pemberontakan. Mr. Brouwer, sang kedubes, meminta agar pasukan militer Jerman menghentikan pembantaiannya, sementara dia akan terus melakukan lobby agar pihak pemerintah Norwegia mau menyerah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Denmark. Pihak Nazi hanya kasih izin hingga esok hari sebelum Jenderal Falkenhorst tiba di kota Oslo. Pak Kedubes minta waktu lebih lama karena saat itu pihak pemerintah Norwegia sudah minggat kabur entah kemana. Komandan Nazi menyuruh Pak Kedubes untuk mencarinya sebelum pihaknya yang duluan menemukan mereka. Belum lama beristirahat, King Haakon sudah dipanggil lagi keluar ruangan. Pak Perdana Menteri datang untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Rapat darurat kemudian dilakukan di gereja kota setempat yang mana dihadiri oleh orang dari perwakilan legislatif dan eksekutif di bawah Presiden Hambro. Dalam forum ini, Pak Perdana Menteri Nygaardsvold secara resmi ke depan majelis rapat mengumumkan pengunduran dirinya berikut dengan partainya sebagai pemegang pemerintahan legislatif. King Haakon kemudian menanggapi bahwa dalam situasi genting seperti itu, di mana rakyat sangat membutuhkan wakilnya untuk menanggulangi segala masalah, ia menginginkan agar pihak pemerintah tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Sang raja secara resmi menolak pengunduran diri Pak Perdana Menteri.
Presiden Hambro kemudian giliran berbicara. Dia mengungkap soal penolakan yang telah dilakukan oleh pihak mereka terhadap tawaran Jerman tadi subuh. Namun mengingat sudah terjadinya penyerangan dan pembantaian terhadap beberapa tempat di pinggiran negara mereka, kini pemerintah berkeputusan untuk mulai melakukan perundingan. Pangeran Olaf kemudian melakukan interupsi. Dia mempertanyakan sikap pemerintah yang masih mau untuk berunding saat negara mereka sudah mendapatkan serangan-serangan. Menteri Luar Negeri kemudian mempertegas bahwa pihak pemerintah ingin bernegosiasi dalam suasana gencatan senjata untuk menghindari pertumpahan darah dan bertambahnya jumlah korban. King Haakon merestui dan menghormati serta mendukung keputusan dari pemerintah. Ia pun langsung keluar dari ruangan rapat. Di luar ruangan rapat, Pangeran Olaf terus gregetan soal sikap ayahnya yang tidak ingin melakukan perlawanan. Sikapnya itu mulai bikin kesal bokap. Sang raja meminta agar Olaf berhenti mengkritik dan meminta agar ia lebih banyak memberikan support. Dalam suasana genting seperti itu, mereka perlu untuk tetap kompak. Bagi raja, ini bukan soal takut atau nggak takut, namun lebih kepada demi kemaslahatan semua pihak. Olaf saat itu masih belum bisa menerima keputusan ayahnya. Sore harinya, di luar kantor kedubes Jerman, Mr. Brouwer melihat sebuah kesibukan yang sedang dikeroyok oleh pasukan paratrooper Jerman bawahan Kapten Waller. Ketika ditanyakan, rombongan ini ternyata akan bergerak menuju kota Hamar. Melihat potensi gerakan agresi akan dilakukan, Mr. Brouwer meminta Kapten Spiller untuk mencegah keberangkatan mereka. Ia masih berusaha untuk melakukan nego dengan Menteri Luar Negeri Norwegia. Datang kemudian Kapolda Kota Oslo yang datang sebagai utusan pihak pemerintah. Dia membawa pesan untuk dilakukannya negosiasi dalam suasana gencatan senjata. Namun demikian, Kapten Waller tidak mau menghentikan pasukan paratrooper itu, berhubung perintah tersebut langsung datang dari Berlin. Mr. Brouwer mencoba mencegah keberangkatan rombongan, namun ia gagal melakukannya. Kepada Pak Kapolda, ia tetap berjanji bahwa negosiasi tetap akan dilakukan. Mr. Brouwer akan melakukan segala cara untuk mencegah terjadinya pembantaian yang berikutnya. 1 jam kemudian di kota Hamar, keluarga kerajaan mendengar siaran broadcast lewat radio. Vidkun Quisling telah mengumandangkan diri sebagai pemimpin baru pemerintahan negara Norwegia dengan dalih sebagai wakil dari kepentingan mayoritas warga. Dia menyatakan diri siap untuk bekerja sama dengan negara Jerman dan melontar tuduhan bahwa pemerintahan sebelumnya telah membalelo dan tidak memikirkan kepentingan warga. Untuk itu, sebagai wakil dari pemerintahan pro-Jerman, ia memberi titah agar semua elemen pasukan senjata harus patuh terhadap kepentingan pihak Jerman. Ia sendiri menghalalkan nyawa dari orang pemerintahan sebelumnya berikut dengan keluarga kerajaan. Mr. Quisling tidak mentolerir segala jenis pembangkangan. Siapa-siapa berani berontak akan mendapatkan hukuman maksimal. Mendengar hal itu, anggota keluarga kerajaan dengan panduan Mr. Peder langsung meninggalkan rumah peristirahatan di Hamar untuk minggat menuju lokasi yang berikutnya. Kabar itu didengar pula oleh sepasukan serdadu muda yang sedang berposisi di tepi hutan. Komandannya yang bernama Sersan Hammer memention kudeta yang telah dilakukan oleh Vidkun Quisling dan pelarian dari anggota pemerintahan dan kerajaan yang kemungkinan akan melewati jalur tepat sekarang mereka berada. Pasukan muda ini akan mencoba melakukan hadangan terhadap pasukan Jerman yang diperkirakan akan membuntuti di belakangnya. Komandannya langsung membagi posisi para anggota sesuai dengan strategi yang ia terapkan. Seorang anggota paling muda yang bernama Sable, ia ajak untuk survei jalur perjalanan. Si bontot ini malah sempat menolak karena ia merasa siap untuk turun ke medan perang. Komandannya saat itu tetap mengajaknya untuk turun menjadi pengawal jalan saja. Sable memang pada akhirnya harus standby di pinggir jalan hingga rombongan kerajaan datang lewat pos mereka. Pangeran Olaf turun untuk menerima info dari rencana Sersan Hammer. Sebak sendiri akhirnya mendapatkan berkah. Ia bisa tatap muka langsung dengan sang raja junjungannya. King Haakon tidak lepas memberikan apresiasi untuk prajurit mudanya ini. Sementara itu di kota Oslo, Mr. Brouwer yang berusaha melakukan diplomasi akhirnya berhasil menghubungi Menteri Luar Negeri Jerman. Di sini ia mengutarakan niatannya yang sedang mencoba agar pemerintahan Norway mau jinak kepada syarat mereka.
Ia pun memberikan kondisi meminta agar Vidkun Quisling dicopot dari posisinya dengan alasan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintahan lama. Sulit menjawab request dari Pak Kedubes, telepon itu kemudian di-forward langsung kepada Adolf Hitler. Kepada junjungannya, Mr. Brauer kembali mengutarakan permaksudannya tadi dan sekali lagi mengajukan request agar Quisling, sang pengkhianat besar Norwegia ini dienyahkan terlebih dahulu. Hitler ternyata malah suka dengan Quisling. Apalagi karena Norwegia dinilainya tidak tahu budi karena sudah melakukan penyerangan di tiap kedatangan kapal laut mereka. Untuk mengakomodir permintaan Pak Kedubes dalam hal negosiasi, Hitler mau menjabani, namun bawahannya ini harus skip pihak pemerintah dan kontak langsung dengan sang raja. PR bagi Mr. Brauer karena ia pun tidak mengetahui keberadaan dari sang raja. Keluarga raja tiba di rumah persinggahannya yang baru. Keputusan mendadak kemudian keluar dari Pangeran Olaf. Ia ingin turun ke medan pertempuran. Keputusan ini tentunya membuat panik ayah dan juga istrinya. Turun ke pertempuran berarti mereka menghadapi resiko akan kehilangan Olaf selamanya. Namun jiwa patriotik dari sang pangeran tidak bisa berdusta, apalagi setelah tadi ia melihat Seberg yang badannya lebih kecil dari senjata yang ia tenteng sudah berani turun bela negara. Pada akhirnya sang istri melepas Olaf dengan kemauannya. Ia juga menyetujui usulan Mr. Peder agar dia dan anak-anaknya pergi misah dengan suami dan mertuanya agar tidak menjadi beban bagi mereka. Mr. Peder telah datang dengan kabar bahwa pasukan Jerman sudah mendekat ke area kota Hamar. Mereka harus segera pindah lagi ke tempat yang lainnya. Berangkatlah kemudian anak dan istri Olaf duluan dengan dikawal para pasukan pengawal raja menuju ke Swedia. Harald yang mana merupakan Raja Norwegia saat ini menjadi prioritas penyelamatan demi mempertahankan terah kerajaan. King Haakon dan Olaf akan menyusul belakangan, tidak langsung menuju Swedia karena King Haakon masih berat untuk meninggalkan negaranya dalam keadaan yang demikian. Tujuan pun kemudian ditentukan, yaitu kota Nybergsund yang berada persis di perbatasan Swedia. Di kota Oslo, usaha pencegahan agresi militer Jerman masih berusaha dilakukan oleh warga negaranya sendiri, yaitu Mr. Brauer, sang kedubes Jerman. Ia mendatangi langsung kantor pemerintahan Norwegia yang sudah berada dalam kondisi kosong dan acak-acakan. Untungnya di sana ia masih sempat ketemu dengan seorang pegawai pemerintah. Mr. Brauer meminta agar ia dihubungkan langsung dengan King Haakon lewat pemerintah sesuai dengan syarat dari Hitler. Sang pegawai menolaknya karena merasa percuma, toh nantinya pihak Jerman akan tetap membantai mereka. Mr. Brauer kemudian dengan tegas meyakinkan bahwa ia adalah orang Jerman yang kadung cinta dengan Norwegia. Ia sedang berusaha untuk menghentikan pertempuran senjata. Sang pegawai pun teryakinkan, ia pun mengkontak pihak pengawal kerajaan. Di kota Oslo, Mr. Brauer telah balik ke kantornya. Kepada Letkol Polman, ia mengabarkan perjanjian meeting yang akan ia lakukan dengan King Haakon esok hari dengan syarat bahwa iringan pasukan Jerman harus berhenti melakukan pengejaran terhadap keluarga kerajaan. Syarat itu ditolak oleh Pak Letkol karena ia merasa bahwa ia pun punya tugas yang ia emban dari atasannya. Pak Kedubes mendesak dan akhirnya terjadi pertengkaran di antara keduanya. Pak Letkol akan membiarkan Pak Kedubes melakukan apa yang ia suka, namun ia pun akan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Tengah malam itu, pasukan muda pimpinan Sersan Hammer masih bersiaga di dalam gudang jerami di area pos mereka tadi. Para prajurit yang masih hijau ini masih dalam keadaan siap tempur, mereka sedang menunggu gangguan yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, lampu gubuk tersebut dipadamkan dan pasukan diminta untuk menempati posisinya masing-masing. Pasukan Jerman telah melewati kota Hamar dan sedang bergerak menuju arah mereka. Suasana hening dengan selimut bahaya terasa mencekam bagi para tentara muda ini. Mereka sedang menunggu sepasukan armada yang akan datang dengan angkara murka. Tidak lama kemudian mereka melihat beberapa kendaraan dari pasukan Jerman sudah tiba di persimpangan jalan. Kendaraan besar ini ternyata malah berhenti untuk mengeluarkan para penumpangnya. Pasukan muda Norwegia tidak langsung melakukan tindakan, mereka malah menyaksikan pihak Jerman melempar flare ke udara lalu duluan melakukan serangan. Terjadilah kemudian pertempuran di antara kedua belah pasukan.
Sinar dari flare tadi membuat posisi mereka jadi terekspos kepada pihak Jerman. Mereka pun langsung melakukan serangan gencar dan melakukan pemboman terhadap gudang jerami tempat persembunyian. Pasukan muda Norwegia kini menyadari bahwa jumlah pasukan lawan jauh lebih banyak dari jumlah pasukan mereka. Kini mereka berada dalam keadaan terdesak. Seorang pelontar bom dari Jerman masuk merangsek ke depan pertahanan mereka sebelum akhirnya berhasil disingkirkan. Namun laju dari seorang lagi tidak terdeteksi keberadaannya, ia berhasil melempar bomnya dan meledak tepat di depan Seeberg. Pukul 3 subuh, Raja dan Pangeran tiba di Nybergsund yang berjarak 60 km dari Elverum. Kabar pertempuran di tepi hutan telah sampai dari petugas yang berjaga. Raja kemudian dibawa ke dalam rumah bersama dengan anggota pemerintahan yang pada gelar tikar tidur di atas lantai. Pertempuran sendiri masih berlanjut di tepi hutan. Sersan Hammer akhirnya memberikan instruksi agar pasukannya segera mundur ke dalam hutan. Seorang di antaranya masih berusaha untuk menyelamatkan Seeberg yang terluka parah. Tidak mungkin untuk menggotongnya ke dalam hutan. Pak Sersan kemudian menitipkan prajurit bungsu ini kepada seorang warga sipil. Mas-mas ini yang kemudian menggotong Seeberg untuk ia bawa ke dalam gudang. Disitulah ia kemudian ditodong oleh tentara Nazi. Para tentara ini kemudian bantu untuk menggotong si bungsu ke dalam gudang. Seeberg memang mengalami luka parah, kulit perutnya sobek terkena ledakan granat tadi. Dalam keadaan seperti itu pun, pihak Nazi tetap melakukan interogasi. Seeberg ditanya perihal detail dari pasukannya dan juga lokasi keberadaan dari pihak kerajaan. Seorang prajurit Nazi kemudian datang memberikan laporan bahwa mereka mengalami banyak korban, kekurangan persenjataan dan membutuhkan backup pasukan. Mendengar hal itu, Seeberg langsung menjawab pertanyaan tadi bahwa pasukannya terdiri dari 1 batalion dengan dilengkapi peralatan senapan mesin. Prajurit Nazi nggak menduga bahwa bocah ini sebetulnya cuma kasih gertak sambal. Mereka yang termakan ucapan itu langsung memutuskan untuk menghentikan penyerangannya. Seeberg ditinggalkan sendiri bersama si mas tadi yang kemudian membantunya memberikan perawatan. Pagi-pagi di Nybergsund, rapat darurat diadakan di rumah penampungan pemerintahan Norwegia. Merespon ajakan nego dari Mr. Brouwer, pihak pemerintah kini meminta sang raja untuk ngejabanin permintaan pihak Jerman maju sendiri untuk melakukan perundingan. Hal itu ditentang oleh Olaf yang khawatir dengan keselamatan dari sang ayah. Olaf sudah skeptis dengan perkataan pihak Nazi. Ia mengkhawatirkan nantinya mereka justru akan menyerahkan ayahnya langsung ke kandang macan. Perdebatan sengit terjadi karena pihak Perdana Menteri sendiri sangat yakin dengan sikap Pak Kedubes yang condong memihak kepada pihak mereka. Sang raja harus mau turun sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun termasuk oleh Olaf sendiri. Sang pangeran kemudian minta waktu untuk bicara privat dengan ayahnya. Untuk menghindari resiko kena jebakan, Olaf mengusulkan agar ayahnya minta agar pertemuan dilakukan di tempat mereka saja atau di tempat netral, jangan di Elverum seperti kehendak mereka. King Haakon sendiri sudah memasrahkan diri jika memang kedatangannya ke Elverum bisa mencegah bertambahnya korban nyawa. Jika bicara tentang kewajiban warga negara, sang raja merasa bahwa ini adalah kewajiban dirinya sebagai raja. King Haakon meminta Olaf untuk menyiapkan diri jika saja hal terburuk terjadi kepada dirinya. Seperti sang ayah yang tadi malam menghormati keputusannya untuk ikut turun berperang, kini sang anak pun harus menghormati keputusan ayahnya untuk menunaikan tanggung jawabnya. Pagi itu Mr. Brouwer sedang bersiap untuk cabut ke Elverum. Dia tetap bersikeras meskipun diperingatkan oleh Letkol Polman bahwa King Haakon gak akan mau menerima Quisling. Percuma ia berangkat juga. Ia meminta agar Brouwer spill saja tempat tinggal raja, namun Pak Kedubes tetap insist agar pihak militer mundur dulu dalam urusan ini, setidaknya hingga beberapa jam ke depan. Di Nybergsund, Tuan Raja sendiri sudah siap untuk berangkat ke lokasi pertemuan yang diatur oleh Mr. Koit, sang Menteri Luar Negeri. Sebelum berangkat, ia titip pesan kepada Olaf agar bersiap jika keadaan yang terburuk kemudian terjadi. Ayah dan anak ini kemudian berpelukan seperti layaknya mereka akan berpisah untuk selamanya. Kedua pihak, baik itu Raja Haakon dan Mr. Brouwer, meluncur menuju kota Elverum.
sang raja sendiri sudah tiba di kala waktu tepat di siang hari. Di sana sudah menunggu perwakilan pemerintah Norway yang sedianya akan mengawal jalannya pertemuan dan negosiasi. Mr. Brouwer sendiri mengalami hambatan di tengah perjalanan. Penjegatan dilakukan oleh pasukan Sersan Hammer dan kawan-kawan yang masih eksis melakukan penjagaan di tengah hutan. Mobil kedubes Jerman ini dihentikan dan hanya yang bersangkutan saja yang dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Mr. Brouwer kemudian dibawa keluar lalu ditutupi matanya untuk diantar menuju lokasi pertemuan. Penutup matanya itu baru dibuka beberapa waktu kemudian ketika ia tiba di lokasi yang telah ditentukan. Di sana, ia langsung disambut oleh Mr. Cout yang mengantar langsung menuju ke hadapan raja. Setelah diperkenalkan, kedubes Jerman ini tidak langsung menuturkan permaksudan, ia minta agar dirinya dibiarkan sendiri saja bersama raja. Pihak pemerintah menolak karena walau bagaimanapun, mereka menginginkan adanya saksi dalam perjanjian itu. Untuk hal itu, Pak Kedubes tidak mau dinego karena dia ingin melakukan hal tersebut persis seperti yang diinstruksikan oleh Hitler. Pak Kedubes mengancam untuk walkout saja jika syaratnya itu tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sang raja akhirnya menyuruh pihak pemerintah agar kali ini mereka mengikuti kemauan pihak Jerman. Kehadapan raja, Mr. Brouwer kemudian melakukan lobby-lobbynya. Ia menyatakan sangat mengerti jika sang raja tidak menyetujui keberadaan Quisling sebagai wakil pemerintah. Namun berhubung dari pihak Hitler tetap menginginkan keberadaannya, ia meminta agar King Haakon mau merelakan Quisling untuk tetap menjadi Perdana Menteri. Namun untuk perjanjian yang baru ini, Brouwer yang juga benci kepada Quisling menjamin bahwa nantinya orang itu akan bisa disingkirkan. Dia menyatakan bahwa dirinya telah mengambil resiko besar untuk mengambil langkah ini, yang mana sebetulnya ia bisa saja menyerahkan raja kepada pihak Gestapo. Giliran sang raja yang kini menyatakan pendiriannya. Tidak seperti di negara lain, Raja Norwegia ternyata dipilih oleh rakyat, oleh karenanya ia pun tidak bisa begitu saja menyerahkan negara ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan rakyat. Dengan tegas King Haakon menolak ajuan Mr. Brouwer meskipun harus menerima resiko akan berlanjutnya pertumpahan darah di negaranya. Dengan demikian, pada akhirnya negosiasi pun dinyatakan batal meskipun pihak pemerintah yang kemudian masuk tetap mendesak agar Pak Kedubes masih mau lanjut bicara. Bagi Mr. Brouwer sudah tidak ada lagi ruang negosiasi mengingat syarat yang telah ditentukan oleh sang Führer sendiri. Ia pun langsung balik menuju kota Oslo. Kedua belah pihak pulang dengan beban berat yang mereka pikul masing-masing. Mr. Brouwer membawa kegagalan untuk menunaikan tugas langsung dari Hitler. Sang raja berbekal resiko bahwa mungkin saja keputusannya tadi tidak diterima oleh pemerintah dan warga negaranya, mempertaruhkan pertumpahan darah dan korban-korban yang sangat mungkin akan berjatuhan di sisi rakyat Norwegia. Ia pun kemudian mengumpulkan semua anggota pemerintah untuk mengutarakan prinsip yang ia pegang dalam membuat keputusan tadi. Sang raja bersedia mengundurkan diri jika memang dirasa bahwa pendiriannya telah membawa kekecewaan. Namun ternyata tidak ada satupun yang mau menggugatnya. Semuanya malah berdiri menyatakan salut terhadap pendirian sang raja. Tiba di kota Oslo, Mr. Brouwer langsung melaporkan hasil pertemuan yang baru ia lakukan. Di sana pihak militer sendiri sedang membahas sesuatu yang mana tidak mengikutkannya dalam pembicaraan tersebut. Esok harinya, dikala para wakil rakyat Norwegia ini sedang menikmati santap makan malam, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ketika dilihat, ternyata itu adalah rombongan pesawat tempur Jerman yang sedang bergerak menuju arah mereka. Segeralah para penghuni rumah ini berhamburan keluar untuk berlindung ke dalam hutan. Paduka raja yang selalu dikawal oleh anaknya terpaksa harus melupakan rasa sakit di kakinya dan statusnya sebagai orang terhormat. Ia pun harus ikut lari terbirit-birit menyelamatkan diri dari serangan armada udara Jerman. Pasukan para trooper ini tidak ragu untuk melepas bomnya. Mereka memang masang target untuk membinasakan petinggi negara Norwegia berikut dengan simbol negaranya. Untungnya para wakil rakyat Norwegia ini keburu masuk ke dalam hutan dan bebas dari pantauan pesawat dari atas.
Serangan udara yang dilakukan di Nybergsund ini tidak berhasil mendapatkan korban. Beda halnya dengan serangan ke kota Elverum yang juga dilakukan secara bersamaan. 34 orang harus meninggal karenanya. Seperti yang kita ketahui bahwa raja dan orang pemerintahannya kemudian berhasil kabur menuju ke kota London. Dari sana, kolaborasi antara raja dan anaknya memimpin gerakan pemberontakan yang dilakukan rakyat Norwegia di seluruh pelosok negeri. Kurt Brouwer akhirnya dipanggil balik ke Berlin lalu dikirim ke front timur tempat dia bertugas dalam perang. Dia berhasil tertangkap dan dipenjarakan di Soviet Rusia selama 8 tahun. Pamantan kedubes ini meninggal pada tahun 1969. Frederick Seiberg, sang prajurit cilik yang patriotik, menghabiskan 2 bulan di rumah sakit Elverum setelah pertempuran kemarin sebelum akhirnya dia pergi ke Finlandia dan berpartisipasi dalam lingkaran pemberontakan warga Finlandia. Sampai film ini dirilis pada tahun 2016, orang tersebut masih hidup dan tinggal di kota Drammen. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.